Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haris Maulana Siregar. Saya berasal dari Itansi Yayan Kediri, Fakultas Usuluddin dan Tafsir, Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya ingin menjelaskan atau membantu teman-teman semua untuk memahami kaidah ke-18. Di sini kita akan mengkupas kitab Qawaidul Hasan di Tafsir Quran yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Di kitab itu banyak disebutkan kaidah-kaidah atau undang-undang tentang tafsir Al-Quran atau maksud-maksud dari ayat Al-Quran. Baik, saya sendiri dengan NIM 22102063. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu kaidah ke-18. Saya akan membahas kaidah ke-18 karena nanti kaidah-kaidah yang lainnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik, di situ di awal judul atau di awal kaidah disebutkan fi katsirati minal ayati yakhbaru. Pada banyak ayat disebutkan bahwa atau dikabarkan bi annahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Bahasanya Allah itu memberikan petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki dan tidak memberikan petunjuk atau menyesatkan kepada orang yang tidak Ia kehendaki. Wa fi ba'diha yudhkaru ma'a dzalikal asbab. Nah, muta'alliqatu bi abdi, ini berkaitan tentang hamba, jadi kehambaan. Jadi Allah itu sebagai Tuhan pencipta alam itu yang mengatur segala urusan hambanya. Jadi Dia akan mengatur, termasuk memberi hidayah dan tidak memberi hidayah kepada hamba yang Dia kehendaki. Di situ di ujung kalimat disebut kadzalika husul maghfirah, dan demikian usulul maghfirah, kita memohon ampunan. Wadidduhu, apa lawan ampunan itu? Pembahasan di sini itu maghfirah wadidduha, yaitu lawannya dari ampunan, yaitu tidak mendapat ampunan atau mendapat kemurkaan Allah. Wa bistur rizqa wa taqdiruhu, semoga kita diperpanjang rezekinya dan takdirnya. Baik teman-teman, melanjutkan apa yang saya bahas tadi tentang tema dari kaidah ke-18. Kali ini saya akan membahas tentang matan atau syarah yang terdapat di kaidah 18, yaitu pertama disebutkan bahwa wadzalika fi ayatil katsira. Jadi banyak disebutkan di dalam ayat itu, fa haitsu akhbarnahu ayyahdi may yasha wa yudhillu may yasha wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha wa yudhillu dalla dzalika ala kamal tauhid. Nah, di sini yaitu artinya bahwa Allah itu bisa memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Dia juga bisa tidak memberikan petunjuk kepada siapa yang tidak Ia kehendaki. Nah, Dia mengampuni siapa yang Ia ingin rahmati atau Dia kehendaki, dan menghukum siapa yang ingin Dia kehendaki atau menghukum orang-orang yang Ia inginkan hukum gitu. Hal ini menandakan, ini menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa dan maha mengatur segala urusan hamba-hambanya. Di sini menunjukkan bahwa kesempurnaan dari maha kekuasaan Allah tersebut bisa mengatur segala sesuatu, bahkan mengatur urusan hamba-hambanya tentang memaafkan dan mengampuni hamba-hambanya. Jadi Allah itu bebas, saking maha kuasanya bebas mengatur hambanya, bisa siapa yang ingin Dia kehendaki dan siapa yang tidak ingin Dia kehendaki gitu. Seperti yang disebutkan contohnya. Akan tetapi di sini kalau kita meminta akan petunjuk dari Tuhan, itu maka Allah akan memberikan kita petunjuk. Makanya disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai hambaku, kulkakum dhalla illama hadiyata fastauni. Yang kira-kira artinya gini teman-teman, wahai hambaku yang tersesat, akan aku ampuni mereka, akan aku pilih mereka orang-orang yang aku beri petunjuk. Maka
kalian yang tidak mendapat petunjuk, maka carilah petunjuk atau mintalah ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni kalian. Gitu. Itu disebutkan di dalam hadis qudsi ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas yang selanjutnya itu di halaman berikutnya atau di baris paragraf berikutnya. Wa fi ba'dil ayat yudkaru fiha asbabu dzalik. Disebutkan di sebagian ayat bahwasanya asbab yang demikian mengapa Allah seperti itu, liyu'rifal abda, untuk mengetahui seorang hamba asbabut torki. Nah, kira-kira artinya gini teman-teman. Dalam beberapa ayat disebutkan dalil-dalil agar para hamba mengetahui sebab-sebab dan jalan-jalan yang menuju surga atau menuju mereka, sehingga mereka mendapatkan sebuah manfaat atau menjauhi semua yang dilarang atau merugikan bagi diri mereka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sini ada disebutkan ayatnya teman-teman ya. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruka lil yusra wa amma man bakhila yastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Surah Al-Lail ayat 5 sampai ayat 10. Yang artinya barang siapa yang beriman atau barang siapa yang punya rasa takut gitu dan beriman kepada yang baik, kami akan memudahkannya. Tetapi siapa yang kikir dan mengingkari kebaikan, maka kami akan mudahkan bagi mereka yang menerima kesulitan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Baik, saya lanjut tentang yang tadi, bahwasanya Allah akan memberi petunjuk dan Allah akan bisa memberi ampunan kepada mereka yang ingin mendapatkan ampunan tersebut. Di ayat lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu." Yang sekira-kira artinya, dengan demikian Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya. Dengan kata lain kan di sini disebutkan bahwa orang-orang yang ingin mencari keridhaan Tuhan, mencari keridhaan Allah, maka Allah akan berikan dia petunjuk sehingga dia mendapat keridhaan dari Tuhannya atau keridhaan dari Allah. Disebutkan di ayat lain, Bismillahirrahmanirrahim, wa yahdi bihi katsira wa yudhillu bihi katsira wa yudhillu bihi illal fasikin. Nah, yang sekira-kira artinya, dan dia memberi banyak orang petunjuk dan tidak menyesatkan mereka kecuali orang-orang yang melampaui batas. Nah, di sini menunjukkan bahwa maha kasihnya Allah itu sangat luas. Akan tetapi ada batasan di sini, yaitu bagi mereka yang mengingkari atau melampaui batas dengan mensekutukannya, maka tidak mendapatkan petunjuk atau tidak mendapatkan ampunan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selanjutnya kita bahas bahwa tadi kan sebelumnya kita bahas tentang di sini kaidah ini kan menjelaskan bahwa Allah itu maha kuasa dengan kesempurnaan tauhid, dengan kesempurnaan sifat-sifatnya, yang mana dia itu menghendaki siapapun yang ingin dia beri hidayah, dan dia bisa mengatur siapapun yang tidak beri hidayah. Kemudian kesimpulannya dari kaidah ini yang di dalam kitab Qawaidul Hasan di Tafsirul Quran karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di, yaitu bahwasanya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang, dan kebaikan Allah itu merupakan hal yang sangat luas, ya kan teman-teman. Jadi segala bentuk kesulitan, segala bentuk dosa, selagi tidak melampaui batas seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya, maka Allah masih bisa memberikan ampunan kepada hamba tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Haris Maulana Siregar. Saya tutup pembahasan ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.